gali semua kreativitas. Saya yakin para pembina di Kabupaten Tangerang itu memiliki kreativitas yang luar biasa. Kita memborong semua piala, tungkul, itu tungkulnya diraih semua sama Kabupaten Tangerang. Proses bakalan menjawab semuanya. Saya dapat cerita nih Bun, dari teman saya nih, ada pokoknya lucu lah. Dia pembina siaga. Pembina siaga, cuman terbiasa di penggalang. Anak siaga kan gak kayak anak penggalang ya, kita nyuruh kamu gini, gampang. Kalau anak siaga nya gitu, dia nyuruh sesuatu, pas disuruh si anak siaga tuh bengong. Coba kamu ngomong, jawab ini, hafal ini. Kak, saya bacanya masih begini kan, dia masih bacanya masih terbata-bata. Okay. Coba sebutin itu apa, huruf apa? A. Itu bisa, sesederhana itu. Padahal menurut kita kan ngelatih siaga tuh gitu, saya ngedengerin itu aja. Saya, ini orang berarti gak bisa nih, ngelatih siaga tuh emang gak sembarangan intinya. Iya, perlu pakai teknik. Ada tekniknya. Perlu memanajemen semua itu dengan bagaimana merangkainya menjadi sebuah kayak kopi nih yang kakak lagi minum. Ini racikannya kan mungkin standar aja dilihatnya kan bungkusan kopi, tapi bagaimana penyajiannya jadi bikin menarik seperti itu. Jadi kemasannya kalau ke anak siaga tuh nggak lebih ke isi ya, jadi dia harus gembira prosesnya dulu. Prosesnya dulu. Benar. Terus ini ada lagi di beberapa wilayah di Kabupaten Tangerang tuh kan perkembangan pelatih siaga juga mungkin nggak banyak Bun ya? Sih. Gak banyak ya, dibanding penggalang, dibanding enggak kan, siaga tuh ini menurut Bunda Mai nih, perkembangannya seperti apa sih pramuka siaga yang Kak Mai tahu? Aku mulai bener-bener pure setelah KML ya. Setelah KML itu baru mulai, karena kalau udah KML kan udah mulai pada juruannya ya kan, kita pelatihnya itu mau kemana gitu kan, baru mulai tahu tuh. Tapi sebelum-sebelumnya juga belum tahu seberapa banyak anak-anak siaga di Kabupaten Tangerang. Tapi setelah dari tahun 2012 KML sampai ke sini memang ada peningkatan. Tadinya mungkin setiap aku diminta tolong sama Warcap untuk membantu di kegiatan pesta siaga gitu, tadinya hanya sekian orang yang mengirim gitu ya. Lama-lama meningkat, makin bertambah semakin banyak. Berarti semakin banyak para pembina-pembina siaga, semakin orang menyenangi tentang dunia siaga, yang pasti seperti itu. Karena mungkin dengan konsep yang menarik, jadi para pembina yang tadinya pengen ke penggalang jadi beralih kepada siaga, biar ada jadi perbandingannya lebih sama. Gitu. Soalnya siaga tuh emang susah. Kalau menurut saya nih sebagai pelatih lah, susah. Jadi kita nggak kelihatan nih. Saya juga jarang ngeliat lah siaga-siaga yang luar biasa gitu. Kecuali dari punya Kamai, punya Kariswan, siaga-siaganya. Itu baru tuh kelihatan perkembangannya. Banyak sih, banyak. Rapi. Jadi makin kesini baru kelihatan ya yang bagus-bagus. Ada tips nggak sih Bun buat para pembina siaga nih yang mau disampaikan Bunda nih supaya siaga kita tuh makin berkembang, makin bagus lah ibaratnya. Proses lah, intinya proses. Kalau tanpa melalui proses tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Semua nggak ada yang instan. Semua harus menjalani dengan proses gitu. Latihan yang setiap seminggu sekali, konsep sedemikian rupa bagaimana materi-materi yang ada di SKU itu dikupas habis dengan kreativitas para pembina. Benar. Gali semua kreativitas. Saya yakin para pembina di Kabupaten Tangerang itu memiliki kreativitas yang luar biasa sampai kita bisa meraih di tingkat daerah. Wah, luar biasa. Kariswa salah satunya SD-nya ya kan. Kita menang siaga. Itu susah loh mengalahkan Tangsel, Kota Tangerang gitu. Jadi kan. Jadi prestasi siaga di Kabupaten Tangerang itu udah banyak Bun ya? Banyak banget. Kita memborong semua piala, tungkul. Itu tungkulnya diraih semua sama Kabupaten Tangerang. Itu kan juga butuh proses. Berarti siaga-siaga di Kabupaten Tangerang itu semua aktif gitu kan. Sampai terpilihlah mana siaga yang terbaik di kabupaten, dikirimlah ke tingkat daerah. Nah itu dia, kita bisa bersaing di tingkat daerah, itu tungkul dibawa pulang sama kita semua, hanya menyisakan satu. Semua dihabisin sama kita semua. Itu kan berarti kita hebat. Tahun kemarin 2019. Nama acaranya apa sih Bang? Pesta Siaga Kuartir Daerah. Ya, Pesta Siaga Kuartir Daerah. Zona 3. Kita masuk zona 3.
Luar biasa kan, termasuk salah satunya adalah SD-nya Karizla. Berarti banyak ya. Ya. Udah ibaratnya kita siaga kita tuh di luar juga sudah kelihatan Bun ya. Nah, sampai tepuk tangan semuanya para pelatih-pelatih, pembina-pembina siaga dari Tangsel, Kota Tangerang itu sampai wah di bawah kabupaten semua gitu. Luar biasa. Lumayan, Jadi saya yakin cuma tinggal meningkatkan kompetensi para pembina. Bagaimana yang belum muncul nih ya, benar. kan banyak SD gugus depan Iya. yang lain yang belum muncul siaganya karena beranggapan siaga itu susah, siaga itu rempong gitu. Padahal kalau menurut saya hanya perlu kreativitas sedikit, sentuhan pakai hati iya, benar. untuk anak-anak siaga. Bagaimana kita memasuki dunianya adik-adik siaga, usia mereka, karakteristiknya mereka, konsep lah SKU itu sedemikian rupa. Aku yakin semua pasti hebat. Seperti itu kurang dan lebihnya. Sama sih, saya juga sama-sama belajar, terus menggali ilmu, terus belajar dan mau belajar butuh proses waktu yang panjang sehingga akan menghasilkan suatu hasil yang insya Allah bermanfaat buat semuanya. Amin. Mungkin gini sih menurut saya Bun, pramuka siaga tuh kenapa sedikit susah karena banyak orang yang belum memahami ke sana ya. Iya, itu. Terus apa sih namanya, penyebarannya tuh pengelolaannya tuh belum banyak diketahui orang. Ibaratnya tak kenal maka tak sayang. Iya, benar. Karena belum kenal tentang dunia siaga, maka mereka beranggapan susah males gitu Iya kan. benar sih. Karena kalau mereka sudah masuk, kenalan, terus mereka tahu bagaimana tekniknya, bagaimana meraciknya, pasti semua senang dengan siaga. Iya benar-benar. Pasti nanti semua gugus depan itu pasti ada siaga, ada pengalang. Saya mau nanya nih terakhir buat Bunda Mai, apa yang harus diperbaiki nih Bunda Mai? Saran dan masukan untuk para pembina siaga khususnya di Kabupaten Tangerang, ada nggak? Kayaknya sih sudah lebih baik ya. Dilihat dari pakaian adik-adik siaga juga tadinya yang belum sesuai dengan PP, sekarang sudah sesuai dengan PP. Terus atribut tadinya juga mereka masih berantakan, udah rapi, kemarin juga sudah mulai rapi. Aku yakin sih dengan berjalannya waktu, dengan semua saling share, saling bertanya, berbagi ilmu, tidak hanya stuck diam dengan kemampuan yang sudah ada gitu. Jangan merasa sudah segala hal, semua masih perlu proses dan perlu belajar. Kayaknya sudah semuanya baik kalau menurut Maya. Nanti semuanya juga akan berjalan, perubahan-perubahan itu ke depannya kita tinggal mengikuti aja. Jadi nggak usah takut tantangan ke depan, karena proses tantangan ke depan itu kita tinggal jalanin aja dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu menjadi tantangan untuk masa depan. Seperti itu sih. Tinggal pengenalan kayaknya Bunda ya, supaya lebih banyak nih siaga-siaga dari masing-masing daerah ya. Iya, dari muncul keluaran-keluaran. Karena beberapa tahun sekarang kan banyaknya dari Sindang Jaya, Tiga Raksa kadang-kadang. Tinggal mungkin pengenalan ke Balaraja juga. Balaraja ya, tinggal pengenalan ke keluarga-keluarga ranting yang lain lah yang masih kurang gitu ya ibaratnya ya, supaya lebih ditingkatkan lagi ya siaganya. Ya itu tadi, memang kalau tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah kenal pasti sayang. Benar-benar. Nanti kalau sudah kenal, sudah sayang, maka bagaimana meracik kasih sayang itu menjadi tetap ada dengan cara belajar melalui proses yang tidak instan, gitu aja sebenarnya. Ingat, berarti prosesnya yang nggak instan. Kalian kalau nih teman-teman yang nonton, kalau misalnya mau nanya tentang dunia siaga para pembina nih, udah tau lah orangnya, pasti ketemunya sama Kamai, terus siapa lagi namanya? Bunda Ina. Bunda Ina. Oh iya, Bunda Ina juga itu satu kuaran sama saya di Curug. Saya juga kan ngajar di Curug. Nanti kita samperin nih ke Bunda Ina. Bunda Ina ditunggu ya bentar lagi. Siap. Kita ngedupraknya. Terus menurut Bunda Mai, kegiatan kita nih kayak gini, ngeduprak ini bagus nggak menurut Bunda? Kreatif, saling berbagi ilmu kalau kayak gini, menyampaikan suatu pendidikan karena kita lagi ada pandemi virus ya. Kita pramuka kita tadinya saya setiap minggu pasti latihan juga gitu kan. Tapi dengan ada ini kita nggak boleh semua di rumah. Dengan adanya kakak-kakak yang kreatif seperti ini, gali terus kemampuan kreativitasnya sehingga memperkenalkan tentang kepramukaan terus tergali, dan kalian semoga
yang pasti dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lelahnya juga jadi lillah, semua dapat ridho dan barokah gitu kan. Karena menyampaikan sesuatu hal melalui medsos gitu kan, itu kan nggak mudah gitu kan. Benar. Tapi dengan kegigihan dan kreativitas kakak-kakak semua, saya yakin nanti kepramukaan yang tadinya tidak tahu akan tahu dan tidak pernah jadi kenal gitu aja sih Kak Feby ya. Oke, kayaknya ngobrol kita sama Bunda Mai udah cukup nih. Kita udah dapat banyak ilmu tentang siaga. Kita udah tahu keseharian, tips dan trik gimananya. Nanti tanya lagi ke Bunda lebih banyak lagi. Gimana caranya buat para wanita, cewek-cewek nih yang udah mau nikah atau setelah nikah bingung, kegiatannya nggak bisa dilakuin lagi. Contoh Bunda Mai, sesibuk apapun, manajemen waktunya gila, salut banget. Pramuka nggak ditinggalin. Pramuka nggak ditinggalin, ngurus anaknya juga, anaknya berkembang dengan baik. Amin. Di sini juga kegiatannya Bunda Mai itu gini loh, teman-teman, biar teman-teman tahu nih, kegiatannya luar biasa. Anaknya juga ada yang jago main piano, ada yang jago main gitar, pokoknya lengkap deh. Padahal kelihatannya sibuk terus, tapi namanya anaknya tuh tetap diperhatiin dengan baik. Itu ya sih yang saya iya, harus. Karena tugas utamanya adalah ibu rumah tangga. Tugas yang tambahannya itu ridho dari suami. Kalau tidak ridho dari suami nggak bakal diizinin kemana-mana. Jadi intinya para wanita cari suami yang enak, biar diridoin terus ada kegiatannya. Benar ya? Komunikasi aja sih sebenarnya. Semua pasangan hidup itu pasti ada plus dan minus. Cuma bagaimana kita mengkomunikasikan dengan pasangan kita, bagaimana kita menjaga amanah dari pasangan kita, itu inti poinnya. Ketika amanah sudah diberikan, yakin semua pasti berjalan dengan baik. Oke, mungkin itu aja dari kita. Oke. Makasih Bunda Mai udah bagi-bagi tips, trik, dan ilmunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pramuka.